pembimbing, Ya, saya ya. dibayar. Ya. Kalau bicara lewat moderator dengan langsung ke penguji. Judulnya ini saya belum paham, Bu Devi. Analisis perbandingan investasi saham, obligasi, portofolio dan sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bu Devi, maksudnya ini membandingkan investasi saham, obligasi dan portofolio. Ya. Iya Pak, Ibu. Terus dituangkan secara keseluruhan di dalam satu laporan keuangan itu. Ya. Satu-satu dulu. Maksudnya ini investasi saham ini 10, obligasi 10, portofolio 10, sukuk 10, begitu? Membandingkan begitu? Laporan keuangannya aja Bu, cuma di laporan keuangan. Saya tidak bisa laporan keuangan. Oh. Kan di sini tertulis analisis perbandingan investasi saham. Jadi ibu ini membandingkan investasi saham, kemudian obligasi, portofolio, baru suku, begitu? Membandingkan ini. Nah, sekarang kalau mau dibandingkan, apa itu pengertian investasi saham? Jawab? Iya. Investasi saham itu dia kepemilikan surat berharga yang dimiliki oleh seseorang atau individu dalam jangka waktu yang ditentukan. Itu Jadi, kalau saham. Jadi dia punya investasi yang menurut Ibu Dewi jangka panjang. Kalau obligasi? Surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kalau portofolio? Portofolio surat berharga yang dipresentasikan di dalam pasar modal yang didokumentasikan baik secara lembaga, organisasi maupun individu atau swasta. Itu kalau portofolio. Kalau suku? Suku hampir sama dengan obligasi Bu, surat berharga yang hasilnya bagi hasil. Baik. Jadi semua ini akan dibandingkan. Kenapa Ibu Dewi mau suka bandingkan? Kenapa dia? Ada masalah apa sampai mau dibandingkan? Atau ada pemikiran banding dari Ibu? Kenapa harus dibandingkan? Kenapa Ibu ingin menganalisis membandingkannya? Tentu ada masalah. Iya Bu, ya, dari waktu saya lihat dari analisa sementara secara kecil-kecilan, saya lihat di situ dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang itu dengan keadaan yang pada masalah itu COVID-19 itu pasti ada perubahan Bu. Jadi dari tiap tahun ke tahun itu ada perbedaan-perbedaannya. Makanya di situ sampai saya mendapatkan rumusan masalahnya sampai saya tuangkan ke kerangka kecuali itu seperti masalahnya itu. Apa? Masalahnya itu mengalami perubahan dalam penurunan dari tahun sebelumnya. Kalau data itu naik turun itu bukan masalah. Yang bikin masalah itu apa? Di tahun observasi kan? Iya. Observasi kan di efek bursa efek. Nah, apa yang menjadi, maksudnya kenapa saya harus melihat itu? Tentu ada sesuatu yang Ibu inginkan. Berarti apa yang menjadi keinginan Ibu untuk melihat judul itu? Ada itu Bu, ada masalah yang laporan keuangan di tahun itu mengalami penurunan sangat drastis sekali Bu. Makanya itu sih saya cari tahu permasalahannya seperti apa. Terus agar bisa kita ukur dan bisa bandingkan, kemudian kita bisa sekarang kalau misalnya dia turun sekali atau naik sekali ya, emang kalau di teori dia menyatakan kalau dia turun, misalnya ini investasi saham, obligasi, portofolio, sukuk, ini kalau turun menyebabkan apa? Kalau dia naik menyebabkan apa? Ada teori nggak? Sangat, itu sangat mempengaruhi di laporan keuangan nanti Bu. Iya, berpengaruh di kesehatan kesehatan. Teori yang menyatakan bahwa kalau dia turun kenapa? Kenapa perusahaan itu menjadi apa? Ya, kita bisa mengambil langkah selanjutnya agar kita bisa dapat mengontrol apakah kita bisa menetapkan keputusan untuk ke masa ke tahun depan atau bagaimana? Itu bahasanya Ibu Dewi. Bahasanya teori bagaimana? Teori mengatakan apa?
defisit. teori yang mengatakan bahwa jika perusahaan itu mengalami suku bunga atau portofolionya, obligasinya, investasi sahamnya menurun, maka perusahaan itu akan begini. Nah, mana itu yang menyatakan itu? Teori yang menyatakan itu mana? Karena di sini di latar di bab 2 tinjauan pustaka hanya pengertian teori sesuai konsentrasi. Di mana melihat itu saham dan sebagainya, halaman 11. Nah, sedangkan teorinya cuma satu biji. Sedangkan yang ibu angkat banyaknya ditampung. Ada portofolio, ada sukuk, ada obligasi, ada investasi saham. Ada 4 yang ibu angkat, tapi di tinjauan pustaka di definisi depannya daftar isi cuma 1, kajian teori, begitu. Mana dia? Mau dilihat di mana itu ceritanya? Kan ini cuma pengertian ya. Cuma definisi investasi, definisi saham, definisi obligasi, dan begitu. Cuma resiko obligasi, portofolio per definisi, sukuk per definisi. Tidak ada yang ini. Ada ini, halaman 16. Surat berharga dikeluarkan oleh emiten yang berisi perjanjian antara perusahaan sebagai pinjaman investor sebagai pemberi pinjaman. Ada 2 jenis. Ini cuma jenis. Tidak ada mengatakan perbandingan yang menurut teori. Dari halaman 11 sampai habis ibu punya teori, tidak ada yang saya dapat yang menyatakan bahwa jika saham, portofolio, sukuk, obligasi menurun, maka perusahaan itu akan begini. Tidak pernah, saya tidak lihat itu dari halaman 11 sampai halaman 26, 7, 28, 29 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 33. Bayangkan panjangnya. 11 sampai 33. Biar bos 1 Ibu Dewi tambah Berdasarkan teori itu ya. yang apa itu, Pak? Kan Ibu bilang tadi begini, cerita tadi itu saya melihat bahwa semua ini turun sehingga laporan keuangannya akan berpengaruh, sehingga pengambilan keputusan begini-begini. Kan Ibu bilang kita, nah kasih cari DP teori, taruh di halaman antara 11 sampai 33. Cari kamar di Google di mana, supaya ada dasar. Ibu Dewi bilang begitu, ada DP maksud, ada orang yang menyatakan begitu secara teori supaya tidak mengambang. Nah, taruh di bab 2 ya. Antara 11 sampai 33. Cari jo di situ. Kasih selip ya. Iya. Selip situ. Oke. Masih dapat ikin. Pokoknya kita bikin semangat. Oke. Ruangan Taruh jo itu, setelah itu kalau ada itu berarti di hasil setelah Ibu Dewi hitung-hitung dengan itu Ibu Dewi urusan, ada DP cerita bahwa secara teori dikatakan jika dia menurun maka laporan keuangan berpengaruh, pengambilan keputusan untuk investasi lagi akan sulit. Kenapa? Karena DP investasi menurun, obligasi menurun, so tidak ada apa-apa, baru mau kasih mau berjuang lagi, kan tidak toh? Nah, itu akan ada dasarnya jika teorinya ada. Nah, oke? Selipkan situ, oke. Diselipkan. Nah, kalau sudah begitu, berarti, paham ini ya? Berarti apa yang Ibu Dewi akan sarankan dengan adanya itu? Bahwa saya taruh di situ ya. Gitu ya. Taruh di bab itu dua itu. Di saran. Oh, ditaruh di saran. Jika perusahaan itu mengalami begini berpengaruh pada laporan keuangan, maka dia akan sehingga saran saya ini perusahaan harus begini. Iya. Nah, kalau perusahaan itu harus begini, ada teorinya juga. Misalnya, Bu Devi harus bilang begini, pada saat dia turun laporan keuangannya tidak baik, maka perusahaan kan akan susah bermodal, susah berusaha lagi. Nah, berarti disarankan harus menjaga stabilitas itu, investasi dan semuanya. Nah, sehingga ada teori mengatakan jika terjaga stabilitas investasi saham, obligasi, portofolio dan sukuk, maka perusahaan itu akan stabil atau akan apa begitu. Itu teorinya harus ada.
Jadi ada dua teori yang harus didapat. Satu saja. Yang pertama yang menyatakan kalau dia turun Oh ya. berakibat apa. Kemudian yang kedua jika dia harus dijaga seperti apa. Itu dua teorinya. Ntar disaran itu ya. So ingat ini. Oke bisa Bu. Nah, saya mau ingat ulang pada saat membuat tanda tangan mau maju skripsi. Nah, biar mau dua itu. Biar mau dua supaya ada harga ini skripsi. Oke ya? Oke. Nah, makasih Oke. Pak. Baik, terima kasih Julia pula. Dan untuk proses pengambilan nilai, penentuan semua nilai, maka sidang saya closing selama 3 menit dan panel itu